Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih. Sebagai manusia, tak jarang kita merasa dongkol, marah, bahkan kita membenci dan menaruh dendam kepada orang lain yang telah menyakiti atau mengecewakan kita. Semua ini adalah hal-hal yang sangat manusiawi, terlebih karena sifat manusia yang selalu ingin membalas sakit hati dan kekecewaan. Tetapi, apakah kita harus selalu terjebak dengan emosi dan segala perasaan-perasaan negatif ini? Dan apakah emosi-emosi ini harus menguasai diri kita terus-menerus? Pastinya tidak. Mengapa? Karena semua emosi negatif itu pada dasarnya ialah menghancurkan diri kita dari dalam. Emosi-emosi negatif itu akan menciptakan rasa sakit dan luka hati atau luka batin yang berkepanjangan. Konsekuensinya, luka-luka itu akan berdampak pada tubuh kita. Beberapa penelitian dan fakta membuktikan bahwa hampir semua penyakit kronis terkadang disebabkan oleh luka-luka hati atau luka-luka batin yang tidak sembuh. Penelitian dalam European Heart Journal menemukan bahwa individu yang mengalami stres emosional berat memiliki resiko lebih tinggi terkena penyakit jantung koroner. Hormon stres yang dilepaskan akibat luka batin dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah, peradangan pada dinding pembuluh darah, dan perubahan pada detak jantung. Itulah akibat jika kita terus menyimpan emosi-emosi negatif di dalam diri. Di dalam bacaan yang pertama, Daud meneladankan kepada kita semua arti pengampunan. Saat itu Saul begitu memusuhi Daud sampai-sampai ia hendak membunuhnya. Tetapi hal itu tidak terjadi, justru sebaliknya. Kisah yang kita dengarkan di dalam bacaan pertama adalah kali kedua Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul yang telah memusuhinya, yaitu pada saat Saul dan orang-orangnya tertidur lelap. Tetapi Daud tidak melakukannya. Daud justru berkata kepada Saul, "Tuhan telah menyerahkan tuanku ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan." Daud meneladankan bahwa permusuhan harus dibalas dengan pengampunan. Dalam terang bacaan kedua, kebencian, permusuhan, dendam, dan sejumlah emosi negatif lainnya adalah rupa dari manusia alamiah. Sedangkan pengampunan, kasih, dan cinta adalah rupa dari manusia surgawi. Secara lebih jelas di dalam bacaan Injil, Yesus langsung mengatakan, "Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya." Perintah ini tentunya adalah perintah yang sulit. Tetapi sebagai pengikut Yesus, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melakukannya. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan yang pertama, Raja Daud memberikan teladan bahwa meskipun ia memiliki kesempatan untuk membunuh musuhnya, dalam hal ini membunuh Saul, tetapi tidak dilakukannya. Mengapa? Karena dengan mengampuni maka tidak lagi terjadi pertumpahan darah. Itu artinya pengampunan adalah senjata ampuh untuk memutuskan mata rantai kebencian, dendam, dan
permusuhan. Tanpa pengampunan, manusia akan saling membalas kebencian dan dendam, dan pertumpahan darah akan terus berlanjut. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengampuni? Caranya ialah kita belajar dari Yesus sambil meminta. Cinta Yesuslah yang merajai hati kita, dan juga meminta pertolongan Roh Kudus. Sebab di atas kayu salib Yesus bersuara dengan suara nyaring, memberikan pengampunan kepada orang-orang yang telah melukai, merajam, menyiksa, dan menyalibkan dirinya. Kedua, di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus menulis, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Itu artinya, karena manusia diciptakan dari debu tanah, maka manusia pada dasarnya rapuh dan lemah. Dan karena kerapuhan itu, maka kita mudah jatuh di dalam kebencian dan dendam, dan menyimpan semua emosi-emosi itu di dalam hati. Kita perlu tahu bahwa dengan datangnya Yesus ke dunia, Yesus memberikan kepada kita manusia surgawi. Dan dengan hidup sebagai manusia surgawi, kita dituntut oleh Roh Kudus untuk menggunakan hati, mulut, dan semua anggota tubuh kita, bahkan seluruh diri kita, untuk mencintai dan melakukan semua perbuatan kasih. Karena bagaimana mungkin hati dan mulut yang sering kita gunakan untuk menyebut nama Tuhan, lantas dari hati dan mulut yang sama kita memaki, menghakimi, menjudge, memusuhi, bahkan kita membenci orang lain. Karena itu, marilah kita benar-benar menggunakan hati, mulut, dan semua organ tubuh kita, bahkan seluruh diri kita, untuk mencintai dan melakukan perbuatan kasih. Ketiga, di dalam bacaan Injil, Yesus sendiri meminta kita semua untuk mengampuni musuh, meskipun mungkin sulit dilakukan karena kita sering hidup sebagai manusia duniawi yang selalu ingin membalas sakit hati, membalas kekecewaan kita. Dengan sabda ini, Yesus mau menegaskan kepada kita bahwa sebagai pengikutnya, sebagai pengikut Yesus, kita harus berusaha hidup sebagaimana manusia surgawi. Atau kita harus hidup sebagai manusia surgawi. Kita tidak boleh menyimpan amarah, tidak boleh menyimpan kebencian, dendam, dan bahkan kita tidak boleh memusuhi orang lain atau memiliki musuh. Yesus mau agar kita benar-benar terbebas dari emosi-emosi itu, sehingga hati dan diri kita hanya dipenuhi dengan cinta kasih dan kedamaian. Dengan hidup sebagai manusia surgawi, lantas kita pun dapat menciptakan kedamaian di mana saja kita berada. Tuhan memberkati kita semua.